Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 tentang persamaan hak dan kedudukan di muka hukum. Merujuk pada Dasar Negara Hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga negara harus tunduk pada hukum yang sah sesuai ketentuan. Ini juga berlaku bagi penegak hukum. Jadi penegak hukum bukan berarti dia menegakkan hukum hanya pada orang tidak equal, sementara dia sendiri tidak equal. Dia bukan hanya berlaku pada masyarakat, tapi penegak hukum juga harus adil, equal. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang, yang berarti juga mengindahkan ketentuan konstitusi sebagaimana diatur. Nah, di sini saya ingin secara lengkap dan utuh membacakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 mengatakan ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum. Pemerintah itu tidak ada pengecualian. Sedangkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 negara menjunjung tinggi hak segala warga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kebebasan berpendapat, berserikat, berkreasi dijamin oleh undang-undang. Mohon jangan kreasi sepanjang dia tidak menimbulkan kejahatan. Mohon dibina kalau bisa keliru. Ini kita tahu bahwa di Polda Metro Jaya bahkan itu peserta yang dibilang geng motor dibuatkan, disalurkan oleh Kapoldanya, dia punya tempat untuk taktekan. Jadi jangan sampai ini sengaja untuk menghambat. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan adanya penangkapan ini, mereka yang tidak bersalah, saya jadi takut. Padahal saya ini orang di kampung, saya takut berkreasi. Nanti kreativitas itu dibungkam juga. Lalu pasal 28G, ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain atau dari negara. Ini orang lain aja. Orang kita yang melakukan apa bisa dia dapat suaka. Masa di negerinya sendiri malah dia ditahan, daerahnya sendiri. Pawai adat, pawai budaya itu di daerahnya kita, mestinya tolong kalau memang itu ada kecenderungan akan melanggar, tolong diamankan. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk merdeka pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut asas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun. Pada pasal 28I ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi. Nah, ini diskriminasi, tolong Pak.
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat 3 pada pasal 28I, ya, setiap orang berhak atas identitas, budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 31 PUU, bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 31 PUU 5 Romawi 2007 merinci indikator kesesuaian tersebut menurut MK frasa. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tentu mengakui adanya hukum adat, ya dimaknai sebagai kesesuaian masyarakat adat dengan peraturan perundang sebagai cermin nilai-nilai ideal di dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui kesempatan ini, sebagai putra asli Tolaki yang juga selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan pelopor lahirnya restoratif justice dan atau kemudian keadilan restorasi, dengan segala hormat saya memohon kepada yang terhormat, ya, Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sultra, mari kita buktikan penghormatan negara pada adat setempat dengan menerima proses adat membesara yang akan dilakukan oleh para tetua Pabitara dari DPP Lembaga Adat Tolaki di Sultra, yang kabarnya sudah dikirim suratnya, bahkan sudah ditembuskan kepada Bapak Kapolri. Sebetulnya tanpa ada surat itu pun, dengan adanya pemberitahuan itu kalau syarat diterima. Adapun surat permintaan waktunya sudah dilayangkan hari Jumat yang lampau, tanggal 14 Januari 2022. Ya, dengan demikian proses hukum pada para aktivis pawai budaya Tolaki yang tidak terlibat. Jadi permohonan ini hanya meminta kepada yang tidak terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan jatuhnya korban supaya dihentikan. Tolong dihentikan, jangan kita bungkam, ya, dan atau dapat ditangguhkan. Akan tetapi kepada mereka yang memiliki bukti kuat terlibat melakukan penganiayaan hingga timbulnya korban jiwa, melalui kesempatan ini saya minta supaya diusut hingga tuntas untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, ini pengecualian. Kalau keluarga pelaku dan korban bisa menyelesaikan melalui proses adat membesara, silakan. Maka kita serahkan kepada proses pada penegak hukum yang memiliki hak sesuai dengan perintah jabatan yang sah, bahwa kepolisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 punya fungsi untuk keamanan dan penegakan hukum. Ya, mari kita tegakkan hukum dengan tetap menghormati hak adat setempat sebagai implementasi pengakuan negara pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebelum menggunakan pendekatan hukum negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 3, mohon diperhatikan daerah yang ketat menerapkan pasal 18B ayat 2, ayat 3, ayat 2 tentang hukum adat. Hal mana kita bisa lihat yang sudah tergambar di tiap bandara udara, ada ada suara pengumuman menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi sebetulnya terhadap kekayaan hayati ini, budaya adat ini sudah ada, ya. Bagi yang tidak berkenaan menghormati dan menerapkan hukum adat dari daerah tertentu, ya, sama dengan adat Tolaki di bumi Tamalaki, maka dengan tegas sebagai putra daerah kami minta supaya hengkang saja, ya, dari bumi Anoa yang kaya akan mineralnya.
dan kaya akan hasil buminya. Kami tidak pernah memusuhi pendatang karena saya sendiri ada di Pulau Jawa. Tapi saya tidak pernah bermusuhan dengan orang Jawa karena saya menghormati adatnya Jawa. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, ini jangan dianggap ini sebagai provokator, tapi saya memberikan edukasi. Mungkin masyarakat Nusantara ini belum tahu bahwa di Kendari, di mana ada penduduk asli, khususnya namanya Tolaki, ya, di sana itu punya adat membesara. Jadi segala hormat saya sampaikan, baik kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Bapak Kapolri, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan. Mari dukung itu budaya adat. Barangkali dengan penyelesaian secara adat akan membantu negara menekan biaya peradilan. Saya adalah pelopor, saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Selaku pelopor dari lahirnya atau dipakainya restoratif justice menyelesaikan masalah. Selama ini saya juga punya namanya pengadilan alternatif. Ya, saya sudah sempat dilaporkan oleh ketua pengadilan, ya, yang sekarang perkaranya ya mandek. Karena kenapa? Ketua pengadilan melaporkan masyarakat, coba nanti akan disidangkan oleh pengadilan juga. Dari mana itu independensinya? Oke, saudara-saudaraku, kepada bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Tapi saya ini berbicara bukan untuk memprovokasi, bukan untuk menghasut. Saya ingin membuka wawasan kita semua. Tentu kita, setiap warga negara Indonesia pasti punya daerah asal, pasti punya suku bangsa. Mari kita hormati adat budaya leluhur kita. Karena budaya leluhur kita itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi kita kenal, kalau di Jawa Timur itu dikenal dengan Pangeran siapa ini? Pangeran Diponegoro, Majapahit, ya. Itu situs-situsnya ada. Kita tidak pernah datang ke sana kencingin, tidak pernah. Oh, ini situsnya Majapahit, ini makamnya, ini tata tradisinya. Kita hormat. Karena saya ini menghormati adat saya. Ketika saya datang di daerah, saya menghormati. Jadi di seluruh Indonesia ini ada. Tolong kepada semua pendatang, mari kita saling menghormati, ya. Ini sesuatu yang baik. Jadi ketika ada pawai budaya, kemudian ada gesekan, saya rasa bukan cuma pawai budaya. Kita lihat di Jakarta itu sering ada demo, kemudian terjadi bakar membakar. Itu tidak pernah ada yang kita lihat bahwa mereka itu akan dipenjara. Kita lihat juga. Jadi mohon, kalau memang mau menegakkan hukum harus equal, harus objektif. Jadi equal itu adil. Siapapun yang melakukan penganiayaan harus diusut karena penganiayaannya. Ya, ada Tolaki bisa memberikan maaf kalau ada permohonan. Ya. Nah, kemudian kalau orang sedang berkreasi, jangan dibungkam. Saya prihatin, Mbak, melihat daripada ada beberapa, bahkan ya secara khusus saya soroti Ketua LBH Lembaga Adat Tolaki yang sekarang ditahan. Dia jadi tersangka dan ditahan. Menurut informasi, kalau saya salah silakan, pada saat peristiwa berdarah itu yang bersangkutan sedang ada di Jakarta. Lah kalau Ketua LBH-nya sebagai lembaga bantuan hukumnya ditahan, ya, siapa yang akan membantu mereka itu untuk melakukan upaya hukum? Nah, kalau seperti itu kan saya sebagai penggiat hukum tentu pertanyakan, dari mana ini objektivitas pemeriksaan? Kemudian ada dua kelompok bentrok. Dari Tamalaki banyak yang luka, ya, banyak berdarah, tapi tidak pernah ada yang diproses hukum. Orang-orang yang menganiaya anak Tamalaki, yang diproses hukum, yang ditangani Tamalaki sendiri. Jadi mohon, tegakkan hukum dengan mengedepankan namanya apa? Keadilan. Ya,
Tetapi kalau kita memang benar-benar ingin menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat, mari kepada Bapak, khususnya kepada yang terhormat Bapak Kapolda, ya, lembaga adat DPP, lembaga adat Tolaki sudah melayangkan surat, Pak, ditembuskan kepada Bapak Kapolri, ya, mohon ditanggapi dan mohon diterima, Pak. Proses yang akan dilakukannya adalah membesar. Jadi datang ke sana para tetua memohon. Yang akan dimohon bukan berarti melepaskan si pelaku kejahatan, bukan. Hanya memohon. Ya. Jadi memohon. Saya lihat di sini itu setiap pejabat tinggi begitu dilantik mereka datang kepada kiai. Ya, saya di kampung saya tidak ada kiai. Karena di sana tidak ada pondok, yang ada adalah tokoh adat. Mohon atensinya, Pak. Bapak Presiden, kami prihatin, Pak. Bapak sangat ketat memperhatikan tentang hukum adat. Tolonglah, ya, kejadian ini hendaknya jangan sampai mencederai kreativitas daripada anak negeri yang sedang tumbuh berkembang. Nah, ketika ada kenakalan, ada kejahatan, ada pelanggaran yang memang benar nyata, silakan diproses. Tapi mohon kita ketahui bahwa negara kita ini selain daripada itu, kita mengenal 3 hukum. Ya, dalam hal ini namanya hukum negara, kemudian namanya hukum adat dan hukum agama. Ya, kami minta supaya semua petinggi, penguasa, aparat penegak hukum di bumi Anoa, khususnya di tanah kelahiran saya di Kendari, tolong dalam hal ini hukum yang hidup di kampung kami itu sudah ada semenjak zaman dulu. Tolong jangan sampai direndahkan. Ya, bapak-bapak hanya pejabat yang akan datang dan pergi. Ya, biarkanlah generasi muda mengenali dan bangga kepada budayanya. Ya, saya Guntu Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran sekaligus selaku Ketua Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, menyampaikan dengan tujuan yang baik tanpa bermaksud untuk merongrong penguasa. Saya hanya ingin supaya kita mengetahui tentang adat suku Tolaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kalimat dan kata saya yang kurang berkenan dan membuat Anda tersinggung. Equality before the law. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Kita jumpa lagi di waktu mendatang. Terima kasih.